apa terlalu banyak tampil di sosmed, enggak. Bahkan kadang-kadang kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Termasuk beberapa kali saya nggak mau ditampilkan. Saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya. Sampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya, ya nggak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu, nggak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Assalamualaikum, halo sobat lagi populer dimanapun berada, semoga kalian tetap sehat selalu dan panjang umur ya. Baik sobat semuanya, Gubernur DKI Jakarta Pak Pramono Anung baru-baru ini mendapatkan hasil survei Litbang Kompas ya. Survei tersebut mencatatkan Pak Pramono ini dengan kriteria kurang belusukan, tidak sebagaimana Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Menurut Pak Pramono itu tidak masalah karena Pak Pramono menilai dirinya lebih mengutamakan kerja keras, lebih mengutamakan kerja yang menghasilkan sesuatu yang nyata daripada harus dikontenin. Bahkan suatu ketika Pak Pramono itu pernah menolak dirinya untuk di kamera ya, di syuting, dimasukkan ke dalam sosmed karena hal itu memang tidak perlu. Nah, hal inilah yang menunjukkan seolah-olah Pak Pramono ini menyindir Kang Deddy Mulyadi yang dijuluki ya sebagai gubernur konten ya. Pak Pramono tidak seperti itu, sob. Oke, sob, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja saksikan videonya berikut ini. Jadi 88% citra saya 88% oleh publik. Kemudian 64,1% masyarakat puas terhadap hal itu. Bagi saya pribadi, saya adalah orang yang survei itu saya gunakan untuk referensi. Tetapi di survei itu juga dikatakan citranya tinggi banget, tetapi tingkat kepuasan walaupun sudah 64%. Ini kan bagi saya juga udah baik banget, bagus banget. Waduh, tingkat kepuasan 64% itu dari mana itu Pak ya? Kok bisa tiba-tiba dapat 64%? Yakin tuh. Sedangkan masyarakat aja nggak begitu melihat hasil kerja dari Pak Pramono ini ya, tiba-tiba dapat 64%, melebihi 50% aja udah bagus itu ya. Bisa lebih dari itu. Sarannya apa? Supaya bisa lebih dari itu. Lebih itu. Saya enggak, saya kerja aja. Saya lebih kerja. Saya bukan orang yang kemudian terlalu banyak tampil di sosmed. Enggak. Bahkan kadang-kadang kalau di sosmed ini aja saya bilang enggak usah. Termasuk beberapa kali saya nggak mau ditampilkan. Saya lebih senang kerja real. Kamu kan lihat sendiri sehari-hari dengan saya. Capek ya Pak? Masuk sosmed? Capek nggak Pak? Masuk sosmed capek? Bukan. Oke ya, tadi dikatakan beberapa kali ya, bukan sekali dua kali, beberapa kali Pak Pramono kerjanya itu dikontenin, ada yang usul dikontenin, dikamerain supaya masuk ke sosmed begitu ya, supaya tenar. Tetapi dikatakan oleh Pak Pramono ini enggak gitu ya, dia mungkin punya cara yang lebih yang lain begitu ya, nggak pengen seperti KDM ya, nggak apa-apa caranya sendiri, tetapi minimal ada hasil ya yang dirasakan oleh masyarakat. Tetapi apa ya, mungkin warga Jakarta yang lebih paham ya, karena saya sendiri bukan warga Jakarta begitu ya. Kalian yang nonton ini mungkin ada yang warga Jakarta ya, tolong sebutin di kolom komentar ya yang kalian rasakan dari kinerja Pak Pramono ini ya. Melihat ini bukan pencitraan, kecuali dia niat itu. Ada orang memang dia harus mempublish apa yang dia lakukan. Nah ini sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, atau sampai pada tingkat menteri dan presiden misalnya, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya nggak ada masalah. Dibuat konten, memang ini loh jalanan memang yang sedang dibuat ini, jembatan ini, sekolah itu. Gak masalah. Lalu kemudian dia himbau masyarakat misalnya, ini sudah kami lakukan, tolong dijaga dengan baik-baik. Apa masalahnya? Pencitraan dari mana ini? Oh ya, pencitraan dari mana ini ya? Begitulah, justru malah kelihatan hasilnya begitu, ini seolah-olah menjadi sekak mati dari Pak Pramono. Kalau Pak Pramono kerjanya bagus, sebagus apapun, tetapi masyarakat tidak melihat ya, yang jauh-jauh gak bisa mengakses langsung kinerjanya, itu melihatnya dari mana, malah bingung begitu tiba-tiba oh ini selesai
kan nggak ada buktinya. Kita lanjut dulu. Jangan langsung nilai buruk, karena ini sesuatu yang biasa. Antum pun biasa. pribadi bisa mempublish. Sekarang kita tanya kepada penanya ini misalnya. Kalau antum lagi kebetulan jalan di sebuah jalan, antum temukan ada satu orang miskin. Terus muncul di benak antum, bantu. Tapi tiba-tiba juga terilhamkan di pikiran antum, selain saya bantu, saya kebetulan punya Instagram. Kenapa saya nggak ajak follower saya untuk bantu orang yang sama? Nih teman-teman sekalian, ini ada orang tidak mampu, alamatnya di sini, bantu. Masa itu pencitraan? Kan itu terlalu jauh gitu ya. Dan mungkin kalau kita persentasekan antara orang yang buat konten itu pencitraan dengan yang bukan pencitraan, saya yakin yang bukan pencitraan lebih besar persentase. Waduh, iya, yang bukan pencitraan justru lebih besar. Kita lihat dulu. Gitu ya. Karena orang pasti ada lebih banyak, ada juga yang mau memberikan edukasi, ada orang yang mau berbagi pengalaman, gitu kan? Berapa banyak orang yang misalnya dia sembuh dari penyakit, dia cerita tentang pengalaman dia sembuh. Itu kan juga tidak harus pencitraan. Mungkin dia mau tunjukkan dokter ini cocok, obat ini cocok, dan segala macam, gitu kan? Tuh, ini sekaligus menjadi skakmatif buat Pak Pramono ya malah. Gimana caranya coba? Aku yang mikir ya, gimana caranya masyarakat menilai bisa menunjukkan persentase ya kepuasan 64%, sementara masyarakat aja tidak melihat hasil kerjanya. Dari mana? Dari mana begitu? Sekarang apa-apa kan sosmed begitu ya, ya menguasai fakta begitu, menguasai apapun yang terjadi kan lewat sosmed. Gimana masyarakat mau menilai kalau nggak ada kerjanya? Tiba-tiba, oh ini saya berhasil melakukan ini, berhasil melakukan ini, tiba-tiba cuma type begitu aja. Ya itu bukan pencitraan ya Pak Pramono ya, kalau dari menurut pendapat Ustadz Khalid Basalamah ya. Bahkan ini dari pengakuan Kang Deddy Mulyadi dari hasil konten itu ya, kata Kang Deddy Mulyadi itu malah berfungsi membantu orang-orang kecil begitu. Kita lihat. Saya selalu ditanya, Pak Deddy duitnya dari mana ngonten? Habis itu dimasalahin lagi, gubernur konten. Lebih baik dari jadi gubernur konten punya duit diberikan pada rakyat daripada gubernur molor. Daripada gubernur molor itu lebih bener baik diberikan untuk rakyat ya, kan, daripada gubernur tidur, gubernur protokoler, gubernur ingin dihargai, gubernur menghabiskan anggaran jalan-jalan ke luar negeri, teu hayang teuing aing. Iya, memang ada gubernur yang seperti itu ada, tetapi untuk Pak Pramono semoga tidak seperti itu ya. Tetapi sejauh ini yang saya lihat Pak Pramono itu ya tidak seperti itulah. Mungkin beberapa kerjanya baik ya, tetapi memang masyarakat itu kurang bisa melihat karena memang tidak dikontenin begitu. Yang menarik dari hasil survei Litbang Kompas ketika survei ditanya tadi. Kelebihannya seorang Pramono Anung, nah, kelebihannya 50% nggak tahu. Nggak tahu kan? Ketidaktahuan publik tentang apa yang sedang dikerjakan oleh seorang Pramono. Nah, ini 50% aja nggak tahu, tiba-tiba muncul angka survei 64% puas begitu. Ini kok kayak jadi anomali. Gimana itu ya? Jadi makanya dikontenin biar masyarakat itu tahu begitu loh ya. Paling utama dan terutama Rosi, saya ini bukan orang yang kemudian kalau ada kamera saya mencoba untuk branding atau membuat diri saya kelihatan lebih sempurna, kelihatan lebih mengetahui segala hal. Padahal seperti yang Rosi sampaikan, saya ini kan orang terlalu lama di belakang layar sebagai dapur. 5 tahun dengan Bu Mega, terlalu 10 lama tahun dengan Pak Jokowi, dan menjadi pekerja keras untuk itu. Tetapi saya bukan orang yang kemudian memanfaatkan ini untuk, ya mohon maaf, mungkin juga sudah ada, saya ini kan orang Jawa, udah cukup lah. Menjadi pejabat 25 tahun lebih, tambah 5 tahun, 30 tahun, ngapain lagi? Udah punya cucu, udah waktunya ngapain dengan lagi? cucu. Dan itu benar-benar udah nancep dalam diri saya. Tetapi saya juga nggak mau kalau terlalu overacting, bikin konten nggak mau. Kan tapi punya bakat wakil gubernur. Gini loh Pak ya. bukannya apa-apa ya, kalau nggak dikontenin masyarakat itu menilai baik buruknya kebijakan Bapak itu dari mana begitu loh. Bisa jadi kebijakan Bapak ini semena-mena, nggak ada yang mengkritik ya, nggak ada yang menilai, sehingga akhirnya ya semena-mena. Tadi mungkin ada kebijakan yang dolim kepada masyarakat sehingga masyarakat nggak pada tahu, nggak bisa dikoreksi begitu loh ya. Kalau dikontenin kan
bisa masyarakat bisa menilai, bisa mengkritik, bisa mengevaluasi, oh seperti itu, seperti itu, seperti itu, dan akhirnya tampillah kalau ada kebijakan yang tidak sesuai nanti bisa disesuaikan begitu loh ya. Bukan kesannya kok malah kebijakannya diktator ya kalau kalau nggak dikontenin ya apa-apa dirahasiakan. Ini kan kebijakan rakyat nggak bisa menilai begitu, intinya begitu Pak ya. Duh. Nah ini hasilnya. Halo, shalom, swastiastu, assalamualaikum. Mas Pramono Anung, astaga, ini Gubernur DKI Jakarta, cemana rupanya masa programnya dijadiin tempat Tuh mas. ya. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Tanya programnya banyak mendapatkan respon positif, tapi kok ini berita-beritanya negatif toh Pak? Viral di media sosial, taman yang dibuka 24 jam oleh Gubernur Pramono Anung Loh, kan? akan jadi arena Muda-mudi yang pacaran, kemudian terekam di dalam CCTV, dan saya sudah mendapatkan laporannya. Tentunya yang seperti ini ditertibkan, bukan kemudian yang taman yang buka 24 jam bertutup, termasuk nanti untuk acara Jakarta. Saya sudah meminta untuk diadakan di salah satu taman yang dibuka 24 jam karena mendapatkan respon publik. Oh, respon menurut saya mah publik. Pak ya, kalau emang mau 24 jam perpustakaannya aja Pak, tamannya mah jangan. Tuh. Tamannya mah sampai jam 9, jam 10 malam aja Pak. Katanya mendapatkan respon positif yang luar biasa dari masyarakat, tapi ini yang terjadi negatif Pak, negatif Pak, malah dijadiin tempat pacaran sama tempat mes. Itu kenapa di situ malah pada mecum-mecum Pak? Kenapa pada mecum? Bener sih Pak, untuk mengurangi anak nakal atau mengurangi tawuran gitu ya Pak, tapi jadinya mecum Pak, mecum. Udah gitu dengan pedenya, tamannya jangan ditutup, tapi anak-anaknya ditertibkan Pak. Bapak pernah muda kan Pak? Bapak pernah bucin kan Pak? Bapak tahu nggak Pak, kalau orang bucin itu susah untuk dinasehati itu susah Pak, Sulit, Pak. Lagi pula Pak, cemana mau ditertibkannya Pak? Kalau memang warga Jakarta itu tertib Pak, menurut saya itu polisi-polisi udah nggak butuh Pak. Itu penjaga-penjaga taman apa segala macam itu juga nggak butuh Pak, di PHK Pak. Lagi pula Pak, mentertibkan warga Jakarta tidak semudah itu Pak, apalagi muda-mudi yang pacaran Pak. Secara tidak langsung kan dari awal saya udah bilang Pak, waktu saya ngontenin Bapak, dari awal saya udah bilang ini Bapak sama dengan memfasilitasi warga Jakarta untuk pacaran Pak di taman 24 jam. Memang tidak tawuran Pak, tapi jadinya Iya, jadinya begini, bener kan kata saya. Ini kayaknya saya punya indera keenam dah. Ini masih awal-awal buka aja udah dipakai buat pacaran, udah dipakai buat tempat-tempat mecung gitu ya, udah mecung-mecung gitu ya Pak ya. Nanti apalagi Pak, ada kasus pemerkosaan gitu Pak. Gimana rupanya Bapak mau tanggung jawab Pak? Cemana lah? Apanya yang positif Pak? Apanya respon positif Iya, Pak? kan? Beserak lah kita semua ini beserak lah kita ini, memang tak ada tawuran jadinya, tapi jadi pada mecung, nanti tiba-tiba lagi pada bunting lagi. Aduh Pak, menurut saya Pak, kalau mentertibkan anak muda-mudi yang sedang bucin, yang sedang pacaran gitu ya Pak, sulit Pak. Menurut saya lebih baik keamanannya Pak yang diperketat 24 jam. Kalau perlu nih, satu pasangan yang pacaran di taman itu ya, satu satpam juga tuh yang jagain, satu security juga tuh yang jagain Pak, kalau bisa. Dari awal Pak, anggota DPRD Jakarta itu juga udah udah wanti-wanti gitu loh Pak. Udah diwanti-wanti beneran nanti kejadian Pak. Cemana lah? Udah gitu Pak, taman yang dibuka 24 jam itu penyalahgunaannya juga bukan cuma dipakai buat mecung-mecung Pak, tapi juga bisa juga jadi ada perkaos, terus jadi ada kasus beg. Itu ya kan. Gua plesetin begul bukan. Apa? Ya pokoknya kasus itulah ya. Lagi nanti dipakai miras-mirasan gitu ya Pak, dipakai teriak-teriak, minum-minum ya kan. Banyak Pak, negatif-negatifnya tuh banyak Pak. Kalau misalkan mau ya mungkin iya bisa ditertibkan Pak, tapi menurut saya keamanannya itu juga harus 24 jam gitu ya. Itu tadi saya bilang tadi, kalau bisa satu gerombolan itu satu security Pak. Bagus kan Bapak, jadinya buka lapangan pekerjaan baru gitu. Security khusus mengawasi orang pacaran di taman 24 jam. Mantep Pak, itu mantep. Tapi itu cuma saran dari saya aja ya Pak ya. Makanya dari awal saya bilang kalau bisa. Tapi ya kalau nggak bisa, ya semuanya kembali lagi kepada kebijakan Bapak Gubernur ya kan. Tetapi di sini yang aneh adalah Pak Pramono Anung ini menciptakan kebijakan yang katanya mendapatkan respon bagus dari masyarakat, tetapi hasilnya apa? Karena tidak dikontrol, masyarakat itu tidak tahu kebijakan seperti ini. Masyarakat publik ya itu tidak mengenal secara, nggak bisa mengevaluasi kebijakan ini, sehingga tiba-tiba disahkan begitu aja dan hasilnya malah justru negatif kebalikannya. Padahal diharapkan kebijakan ini bagus, ternyata ya itulah. Karena nggak bisa dikritik, gimana mau kritik yang kebijakannya aja tersembunyi. Itulah pentingnya kebijakan itu dikontenin Pak, jadi ada bagusnya juga ya. Jangan nggak usah alergi lah sama dengan konten. Sekarang masyarakat itu sudah pinter Pak ya, bisa menilai sana sini lewat konten, itu udah bagus itu.